Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami akan menjelaskan tentang interaksi tata guna lahan dan transportasi dari mata kuliah perencanaan transportasi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Wahyu Arif Pratama, kemudian Amanda Elvira Novita, kemudian ada Bagas Rizkianto Ramadan, dan Serlina Nurnagini Septiani. Materi yang akan kami jelaskan itu ada 5. Yang pertama, ada konsep interaksi tata guna lahan dan transportasi. Kemudian ada konsep model tata guna lahan dan transportasi. Kemudian ada komponen analisis dalam sistem interaksi tata guna lahan dan transportasi. Kemudian ada model interaksi tata guna lahan dan transportasi. Dan yang terakhir adalah model transportasi 4 tahapan atau 4 step. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bagas Rizkianto Ramadan. Baik, mungkin yang pertama adalah konsep interaksi tata guna lahan dan transportasi. Perencanaan transportasi bertujuan untuk melakukan analisis dan prediksi kondisi transportasi dengan penggunaan model analisis dan mengakomodasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perjalanan. Interaksi tata guna lahan adalah pengembangan distribusi geografis tata guna lahan dengan kapasitas jaringan transportasi untuk mendapatkan pola dan sistem pergerakan yang mempunyai feedback terhadap pemilihan lokasi dan pengembangan tata guna lahan. Selanjutnya berikut adalah diagram konsep interaksi tata guna lahan dan transportasi. Untuk keterangannya, yang pertama adalah distribusi tata guna lahan menentukan lokasi kegiatan. Yang kedua, distribusi kegiatan dalam ruang memerlukan interaksi spasial dan dalam sistem transportasi. Yang ketiga adalah distribusi prasarana dan sistem transportasi menciptakan tingkat keterhubungan spasial dan dari satuan lokasi. Yang keempat adalah distribusi aksesibilitas dalam ruang menentukan pemilihan lokasi yang menghasilkan perubahan sistem tata guna lahan. Untuk yang selanjutnya adalah konsep model tata guna lahan dan transportasi. Model transportasi didasari atas konsep pelaku perjalanan melakukan rangkaian perjalanan, memilih tujuan, memilih jenis moda, dan memilih rute. Pemodelan transportasi dilakukan dengan mode matematis melalui pendekatan analitis dan numerik. Target penggunaan model transportasi adalah untuk mencapai sasaran. Yang pertama, untuk memenuhi bagian sistem tata guna lahan dan transportasi bekerja. Yang kedua, untuk menentukan hubungan antara komponen-komponen sistem yang digunakan untuk memprediksi besaran lalu lintas dan interaksi beberapa tata guna lahan atau kebijaksanaan transportasi. Yang selanjutnya, konsep model tata guna lahan transportasi. Sistem tata guna lahan memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama tata guna tanah, yang kedua prasarana transportasi, yang ketiga lalu lintas. Yang pertama tata guna lahan dalam wilayah perkotaan dibagi berdasarkan wilayah Yuna yang memiliki karakteristiknya sendiri. Yang kedua, prasarana transportasi dijelaskan sebagai jaringan jalan dan fasilitas pendukung jalan. Selanjutnya, lalu lintas merupakan produk dari interaksi tata guna lahan dan prasarana transportasi yang memiliki besaran berdasarkan pergerakan kendaraan dan barang pada suatu jaringan jalan dengan suatu SMP atau satuan mobil penumpang atau tons barang dalam periode waktu per tahun, hari, jam, menit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Serlina. Terima kasih Mas Bagas. Yang selanjutnya adalah komponen analisis dalam sistem interaksi tata guna lahan dan transportasi. Yang pertama adalah aksesibilitas.
Ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan yang digunakan sebagai parameter evaluasi dari alternatif solusi atau pemecahan masalah transportasi. Yang kedua, bangkitan lalu lintas atau perjalanan. Komponen untuk menentukan besaran dan bagaimana perjalanan dapat diberikan. Yang ketiga, sebaran lalu lintas. Analisis sistem transportasi untuk menentukan besaran perjalanan yang didistribusikan secara geografis dari suatu zona ke zona lain. Yang keempat, pemilihan moda transportasi. Menentukan dan menganalisa faktor yang berpengaruh dalam pemilihan moda transportasi. Yang kelima, pemilihan rute. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan rute perjalanan. Yang keenam, kinerja sistem transportasi. Variabel akhir yang dinyatakan dalam hubungan antara waktu, kapasitas, dan arus lalu lintas. Dalam menentukan suatu model interaksi tata guna lahan dan transportasi harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut agar dapat memudahkan penyusunan hipotesis dan model matematikanya. Yang pertama, apa tujuan model tersebut dibuat? Yang kedua, variabel apa saja yang harus dipertimbangkan? Yang ketiga, variabel apa saja yang dapat dikendalikan oleh perencana transportasi? Yang keempat, pendekatan teori apakah yang diterapkan dalam model ini? Yang kelima, sejauh mana tingkat agresi model tersebut. Yang keenam, bagaimana tentang peranan waktu. Yang ketujuh, teknik apa saja yang digunakan untuk analisis. Yang kedelapan, data apa saja yang diperlukan dalam pemodelan transportasi. Yang terakhir, bagaimana model selanjutnya dapat dikalibrasi dan divalidasi. Model transportasi 4 tahap atau 4-step. Model perencanaan transportasi 4 tahap merupakan model dalam teknik transportasi yang digunakan untuk melakukan perencanaan sistem transportasi dalam suatu kawasan atau wilayah khususnya perkotaan. Model transportasi 4 tahap terdiri dari submodel seperti model bagian perjalanan, trip generation, model sebaran perjalanan, trip distribution, model pemilihan kendaraan, model split atau choice, dan model pembebanan lalu lintas perjalanan. Selanjutnya adalah dibacakan oleh Amanda. Baik, yang selanjutnya adalah urutan pemodelan 4 langkah. Dalam keadaan tertentu, urutan submodel 4 langkah dijalankan secara tidak berurutan. Terdapat beberapa alternatif urutan pemodelan 4 langkah. Tipe yang pertama, analisis bangkitan perjalanan digabungkan dengan pemilihan moda angkutan. Model regresi linear atau non-linear yang dihasilkan dari model bangkitan perjalanan sekaligus dianalisis untuk mendapatkan model pemilihan moda menggunakan analisis regresi. Tipe yang kedua, perjalanan yang menggunakan berbagai jenis pilihan moda tertentu sudah ditentukan sebelum dilakukan analisis sebaran. Asumsi yang digunakan perjalanan angkutan umum tidak termasuk dalam analisis karena kajian pemodelan dibatasi untuk lebih efisiensi waktu dan biaya. Tipe yang ketiga, model pemilihan moda digabungkan model sebaran. Hal ini dilakukan karena pemodelan menggunakan pendekatan yang sama yaitu model gravitasi dengan fungsi eksponensial. Tipe yang terakhir adalah urutan yang paling banyak dilakukan di mana model pemilihan moda dilakukan setelah analisis sebaran perjalanan.
Yang berikutnya yaitu aplikasi model sederhana interaksi tata guna lahan dan sistem transportasi. Tujuan model memahami bagaimana sistem transportasi itu bekerja, menjelaskan bahwa perubahan arus lalu lintas dapat diprediksi atau dihitung jika terjadi perubahan sistem kegiatan dan atau sistem jaringan. Variabel model yang pertama variabel tata guna lahan atau kegiatan. Yang kedua variabel prasarana transportasi atau jaringan jalan. Yang terakhir variabel arus lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arief. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah aplikasi model sederhana interaksi tata guna lahan dan transportasi, yaitu tahap pemodelan. Langkah yang pertama adalah perhitungan bangkitan pergerakan. Nilai bangkitan perjalanan berbanding lurus dengan tipe dan intensitas tata guna lahan. Bangkitan diperhitungkan dari parameter yang berpotensi membangkitkan perjalanan. Langkah yang kedua adalah perhitungan sebaran gerakan. Adalah besarnya pergerakan dari zona asal ke zona tujuan, atau disimbolkan dengan variabel TAB. Dengan rumus perhitungan, TAB sama dengan K LA kali LB dibagi TAB. Dengan LA adalah zona asal, LB adalah zona tujuan, K adalah faktor aksesibilitas, dan TAB adalah waktu dari A ke B. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah pemilihan rute. Didasarkan perbandingan karakteristik operasional. Disimbolkan dengan TAB dan Y. TAB sama dengan DAB kali T pangkat 0 dikali 1 min 1 min C kali Y dibagi 1 min Y. Dengan DAB adalah jarak zona asal ke zona tujuan. T pangkat 0 adalah waktu perjalanan. Kemudian pada rumus kedua ada Y sama dengan Q per S. Dengan Y adalah indeks tingkat pelayanan, Q adalah arus lalu lintas, dan S adalah kapasitas rute. Selanjutnya, tahapan keempat atau tahapan yang terakhir adalah penentuan arus yang melalui rute berdasar konsep keseimbangan rute. Pada kondisi keseimbangan, seseorang tidak dapat memilih rute yang lebih baik, karena semua alternatif rute memiliki waktu tempuh yang sama dan minimal. Jika ada dua alternatif rute, kondisi keseimbangan akan tercapai jika TAB rute 1 sama dengan TAB rute 2. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok kami mengenai interaksi tata guna lahan dan transportasi. Semoga materi yang kami jelaskan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.